dalam keadaan kesibukan atau mungkin jaringan. Jadi 1, 2 orang pasti Tuhan berkarya untuk kita pada saat ini. Dan sebelumnya kita angkat satu pujian dan langsung saya nanti membuka dalam doa dan teman Deborah akan melanjutkan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I
decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Oke, puji Tuhan. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita melanjutkan persekutuan kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, Allah Bapa kami yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus Kristus atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Itu semua bukan usaha kami Tuhan, melainkan hanya kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami secara cuma-cuma. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami melanjutkan kegiatan dan persekutuan kami pada saat ini Tuhan, kami memohon di kaki salib-Mu pengampunan yang daripada-Mu Tuhan atas segala apa yang telah kami perbuat. Terlebih-lebih Tuhan di sepanjang hari ini dan minggu yang telah kami lewati, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kadangkala kami mengecewakan Engkau Tuhan lewat tindakan kami, lewat perbuatan kami Tuhan, lewat kata-kata kami, baik terhadap sesama kami Tuhan, dan terlebih kepada Engkau di atas kerajaan surga. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami kembali, anak-anak-Mu, penginjil-penginjil-Mu, dan orang-orang yang tersisa yang ingin berdiri untuk Indonesia. Kami berkumpul lewat virtual Zoom Tuhan, dan kami penyertaan daripada Tuhan. Kami melakukan ini Tuhan bukan untuk menyaksikan pengalaman kami, tetapi hanya kami menyaksikan hanya Yesus Kristus. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih belum sempat bergabung dengan kami, baik dalam kondisi jaringan maupun kondisi-kondisi lainnya. Kiranya Tuhan mudahkan, kiranya kedepannya kami bisa bertemu kembali dan bergandengan tangan untuk menyelamatkan Indonesia. Bapa di dalam kerajaan surga, ajarilah kami dan dasarilah kami dengan hanya Injil-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah persekutuan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang berkarya untuk kami semua. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sebelum teman Deborah melanjutkan, kalau boleh kameranya dibuka, karena maksudnya kita sama saja. Penting ada kerjasama dari teman-teman. Nanti kalau ada yang perlu kita sharing atau kita kenalan yang baru bergabung selesai kita mendengarkan surat Injil, ada waktu. Terima kasih, saya serahkan kepada teman-teman. Oke. Halo semuanya. Yang hari ini ada juga teman-teman yang baru masuk ya. Selamat datang. Oke, baik. Jadi hari ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya mau menjawab pertanyaan teman-teman minggu lalu. Jadi dari apa yang kalau ada yang ikut minggu lalu, pasti ingat apa yang terjadi minggu lalu. Jadi ada 3 orang teman yang memberi pertanyaan, Sukirman, Yeremia, sama Pandi ya. Jadi 3 pertanyaan ini akan saya jawab. Untuk itu mohon tunggu sebentar. Okay. Oke, baik. Yer ada di sana kan ya?
mau jawab pertanyaanmu, tapi kalau kamu nggak dengar ya. Oke, baik. Tunggu. Oke, ya jadi pertama-tama teman kita siapa ya yang Fandi bertanya, jadi ini perkumpulan apa? Nah, kalau mau dijawab, sebenarnya kami waktu di pertemuan pertama itu sudah ada di YouTube channel ini yang bernama Remnant in Christ. Jadi di sana kalau dilihat teman kita Tien sudah memberi kayak orientasi perkumpulan semacam apa ini. Jadi kalau mau lihat lebih detailnya ke sana bisa nonton di sana. Tetapi kalau mau, sekarang saya mau secara singkat untuk menjelaskan. Baik, jadi tema kami dari pertemuan ini adalah Kisah Rasul 1 ayat 8, yaitu menjadi saksi Yesus Kristus ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Tapi kita mau mulai dari Indonesia. Itu adalah tema kami yang pertama, dan dari tema inilah kami memiliki visi kebangkitan penginjilan Indonesia melalui Remnant. Remnant ini maksudnya adalah yang tersisa atau orang-orang yang benar-benar tersisa untuk panggilan Tuhan, seperti saya dan saudara. Lalu misi kami adalah kami mau membangun penginjilan melalui doa dan ibadah sejati, dan memulihkan diri sendiri dengan Injil sejati dan firman, lalu membangkitkan gereja-gereja untuk mempersiapkan generasi-generasi, dan yang keempat, kami ingin menjadikan Indonesia negara yang mengutus penginjil sampai ke ujung bumi. Jadi inilah yang menjadi visi misi dan tema kami, dan sebenarnya kalau diringkas kembali, ini kami ada di bawah satu organisasi besar penginjilan yang dibangun di Korea Selatan. Itu adalah Karapang namanya, dan kami itu adalah seperti jaringan di bawahnya. Jadi induk kami itu ada di sana, dan lalu mereka mengirim gereja di Jakarta, namun sekarang ada di Alam Sutra, dan dari gereja ini di bawahnya itu kami. Jadi seperti perkumpulan kecil. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan teman kita Fandi. Semoga bisa terjawab. Kalau masih ada pertanyaan lagi, mungkin bisa tanya langsung, atau nanti saya kirim linknya di mana teman kita Tien jelaskan di pertemuan pertama. Lalu untuk menjawab pertanyaan kedua, jadi siapa ya? Yeremia ya, kalau nggak salah bertanya, apakah kita ditugaskan untuk menginjil setelah perkumpulan ini? Sebenarnya benar bahwa perkumpulan ini berdasarkan Injil, karena kami mau menjadi saksi yang dipanggil Tuhan untuk menyaksikan Yesus Kristus di Indonesia. Akan tetapi kami menganggap bahwa penginjilan ini adalah suatu proses, dan ini mandat surgawi. Jadi kami tidak dengan secara seperti mengajarkan metode untuk menginjil di sini. Karena seperti layaknya fondasi sebuah bangunan, kami mencoba untuk kuat fondasinya dulu sebelum naik ke atas. Jadi maksudnya adalah kontennya, atau kami benar-benar mengenal Injil dengan benar. Baru setelah itu, setelah saya dan saudara mengetahui Injil dengan benar, baru kita benar-benar menginjil keluar. Tetapi tetap kami percaya bahwa Injil adalah suatu proses di mana tidak langsung jadi. Itu kita butuh benar-benar mendalami Alkitab, dan kita juga akan belajar metode-metodenya, tetapi mungkin masih jauh ke depan. Dan sepertinya itu yang saya bisa jawab untuk pertanyaan ini. Dan pertanyaannya untuk pertanyaan teman kita siapa ya, Sukirman, yaitu bagaimana caranya menjauh dari dosa. Saya mempersiapkan satu video, sebenarnya itu video PowerPoint yang sama, cuma supaya lebih jelas lagi dan saya tidak mengada-ngada, jadi saya coba rekam tadi. Tunggu sebentar ya.
Nah, semoga melalui jawaban ini teman kita Sudirman bisa mendapat jawaban yang baru atas pertanyaan. Apakah bisa dilihat? Bisa? Ya, aku nggak bisa lihat ulangi. Halo teman-teman semua, ini kami dengan Deborah. Jadi hari ini kami mau menjawab pertanyaan teman-teman minggu lalu, dan salah satunya adalah bagaimana caranya menjauh dari dosa. Seperti anak-anak muda yang pada umumnya diajarkan untuk berperang melawan narkoba, anak-anak Kristen seperti kita juga diajarkan banyak sekali metode-metode untuk berperang melawan dosa. Akan tetapi, hasil menunjukkan bahwa upaya-upaya ini tidak efektif atau tidak membantu anak-anak muda untuk keluar dari dosa. Untuk melihat contoh, ada seseorang yang bernama Nancy Reagan. Dia memulai sebuah kampanye anti-narkoba di Los Angeles. Slogan yang dia pakai adalah "Just say no" atau katakan saja tidak untuk narkoba. Tetapi ternyata kampanye Nancy Reagan ini tidak berhasil untuk menyelamatkan anak muda dari narkoba. Alhasil, kampanyenya bukan membuat anak-anak jauh dari narkoba, namun lebih dekat pada narkoba, membuat anak-anak penasaran apa itu narkoba, dan bahkan membuat anak-anak memakai narkoba, dan pemakaian narkoba malahan meningkat oleh kampanyenya. Sama seperti kampanyenya Nancy Reagan, kita juga diajarkan seperti ini untuk melawan dosa dalam berbagai bidang. Tetapi sebenarnya hal-hal yang kita lakukan itu tidak cukup untuk menjauhi dosa, atau seperti contoh, kita hanya berkata tidak, saya tidak mau berdosa. Ini tidak cukup untuk melawan dosa. Malahan ini membuat kita semakin hari semakin dekat dengan dosa. Jadi kenapa sih upaya ini gagal? Kenapa ya? Hanya berkata tidak, itu tidak pernah efektif atau selalu gagal. Jadi upaya ini gagal karena sebenarnya kita semua dirancang Tuhan untuk bertindak sesuai dengan kata hati dan keinginan kita. Dan kampanye seperti ini tidak bisa membantu kita menjauhi dari dosa karena ini tidak bisa menghentikan kita dari kata hati kita dan keinginan kita. Untuk itulah kenapa usaha-usaha manusia untuk keluar dari dosa itu tidaklah mudah. Faktanya, kita tidak bisa menang atas dosa. Karena dosa adalah salah satu dari gen manusia sejak lahir. Kita telah diwarisi dosa oleh leluhur kita Adam. Intinya, kita tidak bisa menang atas dosa. Jadi, tadi pertanyaannya kan bertanya bagaimana cara kita menjauh dari dosa atau menang atas dosa. Jawabannya adalah, maaf, kita tidak bisa. Sebelum kita lebih dalam lagi, mari kita mengenal apa itu dosa. Dosa terbagi dalam dua hal. Ada dosa original sin dan actual sin atau dosa asli dan dosa aktual. Perbedaan dosa asli dan dosa aktual. Dosa asli itu adalah dosa mula-mula yang diwariskan Adam dan Hawa kepada kita. Artinya, sejak kita lahir ke dunia ini dalam wujud bayi, kita bukan suci, tapi kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Karena kenapa? Semua orang yang lahir setelah Adam dan Hawa adalah berdosa, dan ini semua tertulis di dalam Alkitab. Salah satu ayatnya adalah Roma 3 ayat 23. Dan dosa aktual adalah dosa yang dihasilkan dari dosa asli, atau kata lain, ini adalah dosa atau buah dari dosa asli. Karena dosa asli yang setiap manusia miliki, kita cenderung jatuh dalam dosa aktual seperti mencuri, berdusta, berzina, dan lain-lain. Itulah sebabnya
Karena semua orang sebenarnya memiliki dosa asli, inilah kita tidak bisa berperang melawan dosa, atau tidak bisa kita berperang melawan keinginan kita atau rasa hati kita. Jadi, sekali lagi, jawabannya adalah manusia tidak bisa berperang melawan dosa seorang diri. Akan tetapi, hanya Injil sajalah yang mampu berperang melawan dosa, karena manusia tidak bisa. Satu-satunya cara untuk memudarkan gairah kita akan dosa hanyalah Injil, yaitu Yesus Kristus. Di Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya, kita manusia tidak bisa melawan dosa, tidak bisa berperang dengan dosa, tetapi Injil atau Yesus Kristus bisa, karena hanya Dia saja yang dapat memberi kita keselamatan. Hanya Dia saja yang mengampuni kita. Dan teman-teman akan dengar lanjut lagi sebentar oleh Apli, bagaimana kita benar-benar bisa menang atas dosa-dosa ini. Jadi teman-teman akan bertanya, jadi apa itu Injil? Injil itu nanti akan dijelaskan oleh teman kita Apli, tapi kita harus tahu Injil itu mengalahkan dosa dan iblis. Karena Injil adalah Yesus Kristus. Injil mengampuni dosa kita dan memberi kita jalan keluar, dan Injil adalah Yesus Kristus. Jadi, jika kita ingin menjauh dari dosa, jangan kita yang berperang sendiri, tetapi biarkan Yesus Kristus yang berperang untuk kita semua. Kita tidak usah berbuat apa-apa, hanya yang harus kita lakukan adalah percaya padanya dan biarkan Dia yang menuntun hidup kita. Sekali lagi, percaya dan biarkan Dia yang menuntun kita. Ya, jadi itu beberapa jawaban yang kami bisa berikan kepada teman-teman, dan semoga bisa membantu. Kalau tidak, ini bisa tanya lagi, dan kami akan mencoba untuk memberikan jawaban yang terbaik. Semua jawaban datang dari Tuhan. Kami hanya menyalurkan jawaban dari Tuhan. Baik, saat ini saya akan memberikan kesempatan selanjutnya kepada teman kita, Apli. Waktu dan kesempatan diberikan. Baik, salam semuanya. Shalom. Baik, hari ini saya akan melanjutkan surat Injil yang keempat, karena 3 minggu lalu itu surat Injil yang pertama dan yang ketiga udah. Jadi hari ini saya akan melanjutkan surat Injil yang keempat. Oke. Sabar ya. Ya. Hari ini judulnya Mengapa Yesus Kristus menjadi satu-satunya jalan bagi kita. Kita bisa membaca sama-sama firman-Nya yang di bawah di 1 Yohanes 3 ayat 8. 1, 2, 3. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Nah, hari ini sesuai temanya, mengapa Yesus Kristus menjadi satu-satunya jalan bagi kita. Ya, mungkin kita pernah bertanya bahwa kenapa sih hanya Yesus Kristus saja yang menjadi satu-satunya jalan bagi kita? Dan masih banyak orang yang tidak membedakan mana Injil
dan mana agama. Mereka berpikir bahwa agama sama Injil itu sama, tetapi tidak, teman-teman. Hari ini kita akan melihat bahwa apa itu agama dan apa itu Injil. Injil adalah tentang bagaimana Tuhan turun untuk mencari dan menyelamatkan manusia, dan yang menjadi standar Injil adalah keselamatan dan kasih karunia. Kita bisa tahu bahwa Injil itu ya Yesus Kristus itu sendiri. Untuk apa dia datang, teman-teman? Untuk apa dia datang ke dunia? Ya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kenapa? Karena dari awalnya kita sudah berdosa. Di dalam Kejadian pasal 3, itu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, Tuhan Yesus Kristus datang, Injil itu sendiri, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan dan memberikan kita kasih karunia. Bahkan hari ini kita memiliki keselamatan, hari ini kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kita diselamatkan, semua bukan karena usaha kita, semua bukan karena kehebatan kita, tetapi semua hanyalah karena kasih karunia daripada Tuhan. Dan apa itu agama? Agama adalah apa yang dibuat manusia atau usaha manusia untuk mencari Tuhan. Banyak orang mengatakan bahwa mereka berpikir bahwa agama itu semua sama. Dengan saya melakukan hal yang baik, dengan saya berbuat baik, itulah yang menjadi tujuan dari sebuah agama. Orang-orang berpikir seperti itu. Nah, bagaimana pemikiran kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, bahkan yang sudah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas diri saya? Apakah kita memiliki pemikiran yang sama atas orang-orang ini? Jadi, kita bisa melihat bahwa apa yang sebenarnya yang menjadi tujuan Tuhan, yang menjadi tujuan Yesus Kristus datang ke dunia. Yaitu tujuannya hanyalah menghapuskan dan menyelamatkan manusia dari dosa di dalam Kejadian pasal 3. Bahkan di Yohanes pasal 16 ayat 4, di mana Yesus Kristus berkata bahwa hanya dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Di luar Tuhan tidak ada yang lain yang dapat menyelamatkan kita. Hanya Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk membawa kita kepada hidup yang kekal. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah percaya bahwa benar-benar Yesus Kristus itu Tuhan saya, maka apa yang menjadi kerinduan teman-teman, bahkan setiap doa teman-teman pun dijawab oleh Tuhan. Meskipun jawabnya itu tidak tepat waktu. Mungkin hari ini teman-teman berdoa, memiliki kerinduan yang dalam untuk sesuatu yang benar-benar bagi teman-teman itu hal yang benar-benar luar biasa bagi teman-teman. Mungkin hari ini Tuhan belum jawab, tetapi di saat waktu yang tepat Tuhan pasti akan menjawab karena kita tidak tahu kapan waktu Tuhan. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat 2 kita bisa lihat bahwa Roh yang memberi hidup dan memerdekakan kita di dalam Yesus Kristus. Ya hanya Yesus Kristuslah yang menjadi juru selamat kita. Hanya Yesus Kristuslah yang memerdekakan kita dan membebaskan kita dari dosa. Tidak ada yang lain teman-teman selain Yesus Kristus. Mungkin teman-teman bertanya bahwa kenapa ya? Kan agama-agama lain juga bisa. Agama Hindu punya Tuhan sendiri, agama Buddha punya Tuhan sendiri, bahkan semua agama punya Tuhan sendiri. Tapi siapakah yang dapat menyelamatkan teman-teman? Siapakah yang membawa hidup teman-teman kepada hidup yang kekal?
tidak ada selain Yesus Kristus. Hanya dialah satu-satunya jalan yang hidup, dialah satu-satunya jalan keselamatan yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Dan hanya ada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Apa itu keselamatan? Keselamatan adalah hidup bebas dari dosa yang membinasakan. Kita bisa lihat di Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-1. Dan Tuhan Yesus punya tujuan bahwa Dia memiliki tujuan untuk membebaskan kita. Dan Tuhan Yesus Kristus datang untuk menghancurkan kuasa iblis, menghancurkan kuasa setan. Dan ketika kita sudah percaya Yesus Kristus, ketika kita sudah memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka kuasa apapun itu tidak akan menguasai hidup kita lagi. Yang ada dalam diri kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita disebut anak Allah. Dan apakah sampai saat ini teman-teman percaya bahwa teman-teman adalah anak Allah? Kita harus yakin dan percaya bahwa kita adalah anak Allah. Dan kita memanggil Yesus Kristus adalah Bapa kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah sebagai anak. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah dibebaskan dari setiap kutukan dan dosa yang menimpa hidup kita. Kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Kan ada lagunya. Sangat spesial sekali, teman-teman. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang sebenarnya yang kita harus lakukan kepada Tuhan? Selain kita memuji dan memuliakan Dia, dan Yesus Kristus yang mencurahkan darahnya untuk kita, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Allah. Siapapun yang memiliki kuasa besar pun, selain Yesus Kristus tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Allah itu sendiri. Dan kita percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Dia kita memperoleh kemenangan dan hidup yang kekal. Dan teman-teman, tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus itu sendiri. Dia datang sebagai nabi sejati, dia datang sebagai raja sejati, dan dia datang sebagai imam sejati. Hanya untuk apa? Hanya untuk diri saya dan untuk diri teman-teman. Dia mati untuk saya dan teman-teman. Bahkan dia bangkit untuk membebaskan kita dari kutukan dosa. Dan kita sampai saat ini kita percaya bahwa Yesus Tuhan adalah Kristus dalam diri saya. Kenapa? Karena dialah yang hidup dalam hidup kita. Dia datang sebagai, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, di mana firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kita percaya saat ini kita ada semua karena kasih karunia. Saat ini kita ada semua karena keselamatan yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Adakah Tuhan lain yang disalibkan, terus mati, dan bangkit untuk kita? Kita melihat semua agama, tidak ada. Selain Yesus Kristus yang kita percaya sebagai juru selamat kita. Oleh karena itu, hari ini saya menyampaikan di mana hanyalah Yesus Kristus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang lain. Di dalam Kristus kita memiliki kemenangan, bahkan di dalam Kristus kita diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah dan untuk pergi menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Meskipun teman-teman mungkin berkata bahwa bagaimana caranya saya menyampaikan Injil ke dunia? Saya ini tidak mampu, saya ini tidak kuat, saya tidak memiliki kekuatan apa-apa, saya tidak memiliki apa-apa.
untuk saya pergi menyampaikan Injil ke dunia. Di Indonesia bahkan, atau di daerah kita masing-masing lah, bagaimana caranya saya bisa lakukan. Kita memang secara kenyataannya memang begitu, kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi yang kita miliki hanyalah beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, bahwa dialah yang membantu kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan utus untuk menyampaikan Injil dimanapun kita berada, bahkan sampai ke ujung bumi. Kita percaya itu. Dan hari ini mungkin teman-teman berpikir bahwa hari ini kan saya masih muda, saya masih belum bisa untuk benar-benar menyampaikan Injil kepada teman-teman. Ya itu memang pikiran kita. Tetapi satu hal yang kita ketahui bahwa Yesus Kristus yang ada dalam diri kita, dialah yang akan mampu melakukan segala sesuatu untuk menolong kita, membantu kita, dan juga menyertai seluruh kehidupan kita. Sehingga saat ini kita masih bersyukur bahwa Yesus Kristus ada dalam diri kita masing-masing. Satu hal yang kita percaya bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Dan hanya Yesus Kristuslah jalan keselamatan satu-satunya dalam setiap kehidupan kita. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya serahkan ke Kak Deborah. Puji Tuhan, terima kasih. Dengan kita Apli. Sekarang kita akan forum. Jadi mungkin saya mulai terlebih dahulu forumnya. Apa yang saya dapatkan melalui firman hari ini itu membuat saya bersyukur saja saya mempunyai Yesus Kristus. Kenapa? Karena ketika saya melihat teman-teman saya yang tidak kenal Tuhan, atau bahkan teman-teman yang percaya tetapi tidak percaya, belakangan ini teman-teman saya dari berbagai tempat bilang ke saya, Dep, kamu apa kabar? Dia bilang bahagia, tapi mereka jawabnya, Deborah, aku sekarang lagi penuh dengan depresi, penuh dengan stres, dan penuh dengan merasa hilang di dunia ini. Teman saya bilang begitu, dia bilang, kenapa? Apa yang menjadi masalah kamu? Terus dia bilang, ya nggak tahu. Lalu saya coba saksikan Yesus Kristus, karena saya bilang ke teman saya bahwa rahasia kenapa saya tidak jatuh dalam depresi atau stres, masalah-masalah itu adalah karena saya punya Yesus Kristus. Seperti yang teman kita tadi Apli katakan, bahwa tidak ada jalan lain yang keluar dari masalah-masalah ini. Mungkin dunia bisa membuat saya merasa hilang, merasa stres atau depresi, atau merasa kehilangan jalan, tetapi saya mendapat semuanya dalam Yesus Kristus. Saya mendapat kebahagiaan, dan saya mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya harap bukan saya saja yang bisa mendapatkan ini, tapi banyak orang lain juga bisa mengalami hal yang sama. Itu saja. Oh, oke. Mulai. Sebelum kita lanjut forum lagi, mungkin bisa sapa teman kita yang mungkin baru saya lihat atau bagaimana, maaf. Jundri Selasa. Hai. Bisa mungkin sapa teman-teman yang lain. Halo, selamat malam. Selamat malam. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Sebelumnya dulu saya tahu bahwa saya dapat link dari saudari Tien Celuku.
di temannya kelas. Julian. Kebetulan kami juga satu alumni dari SMK. Nah, Gitu. nama saya John Riz Roy Melase, biasa dipanggil John Riz. Sekarang saya domisili di Batu, Malang, Jawa Timur. Dan kebetulan saya semester 4 sekolah di STT Providensi Adonai Batu. Dan syukur juga saya sebenarnya tidak tahu sih, hanya coba-coba saja tadi masuk di link-link ini. Ternyata apa? Saya kira tadi ini persekutuan kelas biasanya sih gitu. Ternyata bukan. Jadi saya sangat bersyukur itu. Ternyata di sini masih ada teman-teman dari saya tidak tahu dari mana juga sih, dari mana teman-temannya. Ya, kita dari berbagai tempat di dunia ini. Maksud saya Indonesia. Iya. Nah, ya. Saya asal dari Nias, asli orang Nias, dan kayaknya itu saja sih yang. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi selanjutnya, mumpung kita masih punya waktu, saya berikan kesempatan kepada satu orang yang mau forum atau bersaksi atau ya membagi cerita apa yang terjadi di minggu berjalan ini. Misalnya Regina atau Sukirman atau Yerina. Oke. Ada yang mau? Saya kasih waktu. Ini kok semuanya senyum-senyum pada mau ya? Enggak? Shalom. Oh, shalom, Regina. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya sedikit menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya, di mana bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, dan saya bersaksi di mana pergumulan hidup yang begitu berat di hadapan berat dalam kehidupan saya, dan itu pun saya bergumul tentang keuangan, uang administrasi. Saya bergumul bagaimana bisa, kan sedikit lagi mau ujian, sedangkan aku kasih tahu saudara-saudaraku bahwa sedikit lagi mau ujian, minggu depan udah mau ujian. Tapi saudaraku bilang belum ada uang, gimana? Ini aja usahanya kan bangkrut, dan lagian Bapak lagi sakit. Bapak lagi di rumah sakit. Jadi di situ rasa kesedihan saya udah gimana ya, udah patah semangat gitu. Belajarnya udah patah semangat, kerja tugas juga udah patah semangat, dan bilang, Tuhan kenapa ini, bukannya beri aku kesemangatan supaya saya bisa mengerjakan tugas, dan supaya saya bisa jangan ada rasa-rasa sedih gitu udah mendekat ujian, jangan ada jiwa semangat itu supaya ada. Dan kakakku bilang mungkin minggu ini belum ada, tapi dalam hatinya saya itu saya percaya bahwa Tuhan mencukupkan gitu. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menolong, walaupun bukan saat ini saya minta Tuhan hari ini aku mau ujian gitu, tapi dalam perkataan itu kan masih diproses gitu. Dan saya bergumul gitu, Tuhan tolong. Bapak saya itu lagi di rumah sakit, dan sekarang saya bergumul dengan keuangan lagi. Dan kemarinnya itu saya kaget gitu dengan teman kakak saya. Saya kaget
dia telepon. Saya nggak tahu itu nomor dari mana, itu nomor baru, tapi itu teman kakak saya. Nona Regina itu, ini dengan Nona Regina katanya. Iya Kak, ini dengan Regina. Oh iya, hari ini kakak mau kirim uang sama Ade. Ini uang dari mana? Saya bilang gitu. Ini aku bantu sama Ade dulu untuk uang administrasi Ade dulu untuk bisa ikut ujian. Jadi saya nggak tanya, nggak tahu orangnya itu, cuman dia bilang ini teman kakak Ade gitu. Jadi gimana ya, saya berasa bersyukur bahwa Tuhan itu mendengarkan doa saya dan memberkati saya melalui orang-orang itu gitu. Saya bersyukur sekali bahwa mengikut Tuhan itu apapun pergumulan hidup kita pertaruhkan atau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan iman percaya kepada Tuhan, semuanya akan Tuhan kabulkan, semuanya ada pertolongan Tuhan dalam hidup. Dan saya juga bersyukur bahwa kakakku udah telepon, sekarang bapaknya sudah membaik, dia udah keluar dari rumah sakit. Jadi saya bersyukur apapun cobaan, ujian, apapun yang saya lewati, saya tetap bergumul kepada Tuhan. Saya tetap percaya bahwa tangan Tuhan itu selalu menopang dalam kehidupan saya. Dan saya bersyukur juga bahwa apapun yang saya rasakan, apapun pergumulan hidup saya, Tuhan selalu menolong dan tidak membiarkan saya untuk berjalan sendiri. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Terima kasih Regina. Dan mungkin saat ini kita akan segera tutup. Saya serahkan kepada Tian untuk setelah ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini, dan kita berharap bahwa komunitas kita ini bukan hanya kami saja, tetapi kita bergandengan tangan untuk kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Minggu depan kita akan bertemu kembali, namun sebelum kita berpisah-pisah, kita menutup dalam doa. Namun sebelum kita menutup dalam doa, kita bernyanyi. Namun untuk informasinya, kalau Yer masih berkenan untuk menutup kita dalam doa, dikasih jempol atau bisa dijawab. Yer masih ada? Sepertinya Yer sudah pergi belajar. Masih ada. Masih ada Kak. Oh ya, minta tolong nanti kita tutup dalam doa. Sebenarnya sih tinggal 6 menit lagi ya, tapi kita angkat satu lagu pujian saja. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya.
Oke, dipersilakan kepada saudara Lia menutup kita dalam doa. Baik, salam semua. Sebelum kita mengakhiri ibadat kita pada malam hari ini, kita akan berdoa. Dan saya undang teman-teman semua buka mic-nya dan kita sama-sama berdoa. Baik, kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena atas berkat dan penyertaan-Mu, Kau tidak pernah kami tetap cara melindungi. Kuat kami masing-masing. Pada saat ini kami masih kuat dan kami masih aman dalam lindungan kasih-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kami dipersatukan di aplikasi Zoom ini ya Bapa, untuk kebenaran firman Tuhan, untuk membangun iman-iman kami ya Bapa sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang percaya kepadamu. Kiranya Engkau dan ya Bapa, sehingga kami pun teguh, kami pun berpegang teguh pada kebenaran yang sudah diajarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada malam hari ini Bapak. Kami mendoakan teman-teman kami yang belum sempat hadir bersama-sama kami ya Bapak, kiranya yang dalam keadaan sakit ya Bapak, kiranya Engkau kuatkan, kiranya yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau kuatkan ya Bapak, sehingga kedepannya lagi kami dapat berkumpul semuanya Bapak, guna untuk memuji dan memuliakan nama Bapak. Bapak, kiranya Engkau juga memberkati setiap tempat-tempat kami tinggal ya Bapak, dimanapun kami berada, setiap apapun kebutuhan kami percaya bahwa Engkau lah yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kami, setiap kami percaya bahwa Engkau lah Allah yang selalu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini yang saat ini dilanda oleh virus. Ini Engkau jauhkan, Engkau bahkan ya Bapak, orang-orang yang sudah kena ya Bapak, kiranya Engkau menyembuhkan ya Bapak. Kiranya kami juga Engkau pagari kami ya Bapak, sehingga kami pun terjauhkan dari segala virus mara bahaya. Kami pun boleh sehat, boleh kuat, dan boleh aman dalam naungan kasih-Mu ya Bapak. Kiranya keluarga kami di kampung halaman kami masing-masing, dimanapun berada, kiranya kasih karunia-Mu selalu melindungi mereka, selalu menguatkan mereka, dan selalu menjauhkan mereka dari dalam mara bahaya, sehingga keluarga kami pun selalu sehat, selalu kuat. Bapak, kiranya setiap studi kami ya Bapak, kami percaya bahwa Engkau Allah yang menuntun kami dalam setiap studi Bapak. Kiranya Engkau yang memanggil kami percaya bahwa Engkau yang akan mengatur semuanya, dan kami akan menjadi orang-orang yang lebih mengenal-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Bapak pada malam hari ini, dan sehingga kami pun selalu belajar untuk mengenal-Mu ya Bapak. Dan kami akan akhiri ibadat ini ya Bapak. Yang Tuhan Yesus. Teman-teman, sebelum kita menutup ibadat kita ini, mari kita satu doa yang diajarkan oleh Bapak kita Yesus. Bapa kami yang di surga, Janganlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di kami kira perubahan, tapi pasangkan. Amin. amin. Ya, demikian persekutuan kita pada malam hari ini teman-teman, dan terima kasih untuk teman-teman semua, Deborah, Apir, Gina, dan John Rhys yang baru bergabung, Sukirman yang sudah lama. Jangan letih lesu untuk kita bergandengan tangan, tetapi kita terus mengandalkan Tuhan dalam berbagai studi pekerjaan, karena Tuhan sedang berkarya. Kita tidak ragu hal itu. Dan pesan saya terakhir, minggu depan kita akan kembali
Dan kalau boleh kita ajak teman-teman. Oke. Ya demikian saja, kalau ada yang mau berngobrol Happy sebentar. anniversary. Kalau ada yang mau berkenalan, soalnya kita juga nggak banyak. Sementara di grup kita udah banyak ya di grup. Tapi mungkin teman-teman ada. Nanti John Dries kita tambahkan di grup. Saya boleh bertanya dulu. Oh boleh John. Karena jujur saya bisa dikatakan yang nyasar. Boleh dong John. Kan kita sama Tuhan. John. Tapi ya. Gak apa-apa nyasar sama Tuhan, Kak. Ya. Saya boleh tahu sedikit apa si komunitas ini gitu. Ya baik, siapa yang mau jawab ya? Sorry. Ya John, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Jadi sebenarnya kami intinya ini adalah untuk penginjilan Indonesia, tetapi komunitas ini lebih ke anak-anak muda secara online. Jadi kerinduan kami bangun ini adalah untuk menyampaikan menjadi saksi ke seluruh dunia, tapi Indonesia terlebih dahulu. Dan kami mau memulai dari anak-anak muda dulu. Ya itu sih yang bisa saya katakan. Nanti John secara DM aja. Mungkin benar di hati gitu. Ya. John. Nanti saya kirimkan video pertemuan pertama kita kepada teman-teman lagi ya, supaya bisa lihat di situ. Oke? Ya Sukirman. Ya. Ya, apa kabar? Semoga minggu berjalan ini ya sehat-sehat saja. Jangan lupa mengikuti 3M. Mana Fandi? Mana Fandi temanmu Kalau ya? Fandi yang sudah pernah tele. Ya maaf. Setelah forum menghilang dia. Pikir kemana ya ternyata. Maaf ya John, kami memang agak aneh-aneh dikit mulai dari minggu lalu. Nanti John Dries kalau lama-lama bisa terbiasa. Ya semoga bisa. Aku duluan.